الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis 1390. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Abu Ya'la, Abad bin Humaid dari beberapa jalan dari Abu Ishaq, dari Al-Aghar Abi Muslim, bahwa ia bersaksi atas Abu Hurairah dan Abu Sa'id bahwasanya ia keduanya bersaksi atas Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-'abdu," apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, qala Allah azza wa jal, sadaqa abdi la ilaha illa ana wa ana akbar. Apabila seorang hamba berkata la ilaha illallah wallahu akbar, Allah akan berfirman, benar hambaku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, akulah yang paling besar. Wa idza qala al-'abdu la ilaha illallah wahdah, qala sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wahdi. Apabila seorang hamba berkata la ilaha illallah wahdah, Allah akan berfirman, benar hambaku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku saja. Wa idza qala la ilaha illallah la syarikalah, qal sadaqa abdi la ilaha illa ana wa la syarika li. Apabila seorang hamba berucap la ilaha illallah la syarikalah, maka Allah berfirman, benar hambaku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku dan tidak ada sekutu bagiku. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, qala sadaqa abdi la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu. Apabila seorang hamba berucap la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, Allah berfirman, benar hambaku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, milik akulah kerajaan dan milikkulah pujian. Wa idza qala la ilaha illallah la wala haula wala quwwata illa billah, qala sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wala haula wala quwwata illa bi. Apabila seorang hamba berucap la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah, maka Allah akan berfirman, benar hambaku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, dan tidak ada daya dan tidak pula kekuatan kecuali dengan aku. Man ruziqahunna 'inda mautih lam tamassahun nar. Siapa yang diberikan rezeki, yang mengucapkan kata-kata ini, ya, siapa yang diberikan rezeki, ya, mengucapkan kata-kata ini ketika kematiannya, maka tidak akan disentuh oleh api neraka. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib, dan Syu'bah meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Al-Aghar Abu Muslim, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id semakna dengan hadis ini. Akan tetapi Syu'bah tidak memarfu'kannya sampai Rasulullah. Ia telah bercerita kepada kami Bundar, ia berkata haddatsana Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dengan ini. Syekh Albani berkata sanadnya sahih. Dan Syu'bah ini termasuk orang yang mendengar dari Abu Ishaq sebelum Abu Ishaq berubah hafalannya.
karena ada perawi-perawi ya yang hafalannya berubah di akhir hayatnya. Ya, di antaranya itu Abu Ishaq As-Sabi'i ini. Abu Ishaq ini ya berubah hafalannya di akhir hayatnya. Maka perawi yang meriwayatkan sebelum berubah hafalannya diterima hadisnya. Dan perawi yang meriwayatkan setelah berubah hafalannya ditolak hadisnya. Nah, Syu'bah termasuk yang meriwayatkan dari Abu Ishaq sebelum berubah hafalannya itu. Ya. Dan atas riwayat yang menyebutkan mauquf, di mana Syu'bah tidak memarfu'kan sampai kepada Rasulullah, itu tidak memberikan bahaya. Kenapa? Karena hal seperti ini tidak mungkin dari ijtihad seorang sahabat. Makanya kan ada hadis yang secara lahiriah mauquf. Mauquf itu apa sih? Mauquf itu sampai kepada sahabat, dari perkataan sahabat. Tapi dihukumi marfu, ya, sampai kepada Rasulullah. Kenapa? Karena itu tidak mungkin berasal dari ijtihad sahabat. Bisa jadi karena itu perkara-perkara yang sifatnya gaib misalnya, atau penyebutan tentang pahala tertentu. Tidak mungkin sahabat berijtihad pahalanya begini, nggak mungkin, Mbak. Ya, penyebutan pahala itu wajib berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun kata beliau ini mauquf, akan tetapi dihukumi apa? Marfu, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini akhi kita ambil faidah keutamaan ucapan-ucapan ini. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah mengatakan 5 ucapan. Ya, yang pertama apa? La ilaha illallah, Allahu akbar. Yang kedua apa? La ilaha illallah wahdah. Yang ketiga apa? La ilaha illallah la syarikalah. Yang keempat apa? La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Yang kelima apa? La ilaha illallah, ya, la haula wa la quwata illa billah. Semuanya ada 5. Dan Rasulullah dalam satu riwayat Imam Ahmad menganjurkan untuk membaca setiap hari. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan di hari itu dan di hari itu dia meninggal dunia, maka ia wafat di atas fitrahnya. Iya, makanya sangat dianjurkan akhi, jangan lupa membaca ini setiap hari. Ya, hanya 5 kalimat. Coba diulangi lagi. Yang pertama apa? La ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Yang kedua, la ilaha illallah wahdah. Yang ketiga, la ilaha illallah la syarikalah. Yang keempat, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Yang kelima, la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Sampai Rasulullah menghitungnya dengan jarinya. 5 kalimat kata Rasulullah. Siapa yang mengucapkan di hari itu lalu di hari itu ia meninggal, maka ia wafat di atas fitrah. Dan riwayat hadis ini, siapa yang diberikan rezeki kalimat-kalimat tadi ketika meninggalnya, maka ia tidak akan disentuh oleh api neraka. Karena memang kalimat ini luar biasa. Ucapan la ilaha illallah adalah afdalul dzikr. Ya, la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama sudah. Tidak ada zikir yang paling utama dari ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah jaminan surga. Siapapun yang wafat di atas la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya, kata Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Pasti ya akhal Islam. Makanya la ilaha illallah itu kunci surga. Ya. Siapapun orang yang wafat di atas la ilaha illallah, sebesar apapun dosa dia, tetap ujung-ujungnya masuk surga.
Walaupun dia dibakar dalam api neraka, walaupun dia diadab dalam api neraka, tetap dia wajib masuk surga. Iya. Kenapa? Karena la ilaha illallah ini luar biasa Pak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis bahwa nanti kata Rasulullah akan datang suatu zaman orang sudah tidak kenal lagi sholat, tidak kenal zakat, tidak kenal puasa, tidak kenal haji. Kecuali ajuz. Ajuz itu orang tua yang mengucapkan adrokna aba'ana yaquluna la ilaha illallah. Kami mendapatkan bapak-bapak kami mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dia nggak sholat. Paham? Sholat aja nggak tahu bahkan. Zakat, puasa, haji. Kemudian kata silah kepada Hudzaifah, ya, ma tunjihim la ilaha illallah. La ilaha illallah tidak akan pernah menyelamatkan orang dia nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa. Apa kata Hudzaifah? Tunjihim minan nar. Ucapan la ilaha illallah pasti kelak akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Makanya ya akhi, azakumullah wa iyyakum, ucapan la ilaha illallahnya luar biasa sekali. Maka upayakan kita untuk mempelajari kalimat la ilaha illallah. Apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah? Kenapa sih para nabi dan rasul yang mereka utamakan dakwah itu la ilaha illallah dahulu? Kenapa sih Al-Quran dari awal sampai akhir berbicara tentang la ilaha illallah? Lihat saja Al-Quran dari awal sampai akhir berbicara tentang apa? La ilaha illallah. Ima tentang tafsir la ilaha illallah, ima tentang balasan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ima tentang balasan orang yang berpaling dari la ilaha illallah, ima tentang konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Hukum-hukum yang dijelaskan oleh Al-Quran itu kan konsekuensi la ilaha illallah. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Taat. Ya tidak? Sebagaimana pernah kita sebutkan bahwa la ilaha illallah ada 7 syarat. Ada yang hafal? 7 syarat la ilaha illallah? Pernah saya sampaikan waktu itu. Yang pertama apa? Ilmu. Iya. Berilmu tentang la ilaha illallah. Harus. Yang kedua apa? Yakin. Yakin tentang makna la ilaha illallah dan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Qabul. Apa itu qabul? Menerima makna la ilaha illallah dan konsekuensinya. Menerima dengan batin, dengan hati, lahiriah dan zahir kita. Yang keempat apa? Tunduk, al-inqiyad. Yang keempat tunduk, patuh. Yang kelima apa? Ikhlas. Yang keenam apa? Jujur. Yang ketujuh, cinta. Ilmu, yakin, menerima, qabul. Terus apa? Tunduk, patuh, ikhlas, jujur, dan cinta. Ini 7 syarat la ilaha illallah. Semakin seseorang sempurna dalam merealisasikan 7 syarat ini, semakin sempurna la ilaha illallah. Semakin kurang merealisasikan la ilaha illallah 7 syarat ini, semakin kurang la ilaha illallahnya. Makanya kalau ada orang yang masih senang berbuat maksiat, berarti dia kurang apa? Merealisasikan syarat keberapa? Yang keberapa? Keempat. Keempat apa? Tunduk dan patuh. Ketundukan dan kepatuhannya kurang. Kalau ada orang tawakalnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan adanya kekurangan dalam merealisasikan syarat-syarat la ilaha illallah. Ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Tapi ketika ilmunya kuat tentang Allah dan tentang la ilaha illallah,
yakinnya pun kuat, insya Allah qabulnya juga kuat. Qabulnya kuat, ketundukan dan kepatuhannya insya Allah kuat. Iya. Seperti halnya antum kalau bawa mobil yang mogok, antum bawa mobil kemana? Hah? Ke tukang bas apa ke bengkel mobil? Atau ke bengkel komputer? Nggak mungkin kan ke bengkel kesembarangan orang, ya kan? Antum harus berilmu dulu. Ini montir emang benar-benar hebat. Kalau antum sudah punya keilmuan yang kuat, ini montir hebat, dengan yakinnya antum akan bawa tuh mobil ke situ. Kata montirnya, Pak, yang rusak ini karburatornya, Pak. Terima nggak, Pak? Terima. Iya. Kata montirnya, Pak, maaf, Pak, dihidupin dulu mesinnya. Patuh nggak, Pak? Patuh. Ya, akhirnya antum hidupin juga. Ketika antum ngedupin tuh ikhlas nggak? Ikhlas. Jujur nggak dari hati antum atau terpaksa? Ya jujur. Nah, setelah selesai, oh Masya Allah, hebat nih montir, besok saya kesini lagi. Tuh lihat ya, kita bawa mobil mogok aja 7 ini ada loh, Pak. Iya. Bagaimana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap la ilaha illallah. Ya, sudah pernah saya berikan contoh juga. Antum cukur rambut juga ada. Iya. Ketika antum berilmu, ini orang tukang cukur hebat banget dah. Ya, dengan yakinnya datang ke tukang cukur. Datang tukang cukur, Pak, ini rambut Bapak kurang normal. Yang cocoknya diginiin, Pak. Oh iyalah, nggak apa-apa, terima aja. Kata tukang cukur, Pak, maaf Pak, kepalanya dimiringin ke kanan dikit. Patuh nggak, Pak? Patuhnya minta ampun. Nggak pernah nanya antum, kamu ngapain sih perintah-perintah saya gitu. Ya. Maaf Pak, dimiringin lagi ke kiri, Pak. Ya. Ketika antum miring itu ikhlas, jujur dari hati. Tapi terkadang kita lebih kepada tukang cukur ya daripada kepada Allah. Maksudnya kalau kepada tukang cukur kita nggak pernah nanya-nanya kenapa sih kamu gitu. Tapi kalau sama Allah kita suka mikir-mikir dulu, nguntungin apa enggak gitu kan. Allah musta'an wa laitikalani akhal Islam azakumullah wa iyyakum. 7 perkara ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya akhi. Daripada syarat la ilaha illallah. Maka terlebih kepada Allah. Bagaimana kita berarti harus berilmu tentang Allah, siapa Allah? Ya, bagaimana berilmu tentang Allah? Tentu kita baca Al-Quran, hadis. Kita lihat bagaimana ciptaan-ciptaannya yang luar biasa. Ya, berilmu tentang namanya, sifatnya, ya, yang sangat luar biasa sempurna. Sehingga dengan ilmu itu akan tumbuh apa? Yakin. Gak mungkin yakin tumbuh tanpa ada ilmu. Antum gak tahu ilmunya, gak mungkin yakin. Yakin gak ada kota Mekah? Yakin gak? Yakin gak ada kota Mekah? Yakin. Loh kok antum bisa yakin? Orang saya pernah ke sono kok ngeliat, ya berarti antum sudah punya ilmunya kan? Baik, antum yakin nggak ada namanya kota Abha? Apa itu kota Abha? Baru dengar kan? Baru dengar aja sekarang, gitu kan? Gimana saya mau yakin Ustadz? Toh ilmunya aja nggak punya. Iya. Kita nggak punya ilmu, tidak akan tumbuh yakin. Makanya supaya tumbuh yakin butuh kepada apa? Ilmu. Makanya aneh kan di masyarakat itu keyakinan tak berdasarkan ilmu, Pak. Maaf ya, keyakinan kami hari Selasa itu hari sial. Emang ilmunya apa? Hari Selasa itu hari sial. Oh buktinya kemarin saya waktu aktivitas hari Selasa saya sial. Loh, saya enggak. Yang itu juga enggak, kamunya aja yang sial. Kok menyalahin hari Selasa sih? Ini kan bukan ilmu, Pak. Makanya kalau ada orang hormati keyakinan masing-masing, situ keyakinannya apa? Ya keyakinan saya ya bahwa hari Sabtu itu hari sial. Ilmunya apa?
Yang nggak ada ilmunya sih, pengalamannya begitu. Bukan ilmu itu namanya. Nah, itu namanya bukan keyakinan, Pak. Tapi itu namanya apa? Dugaan. Makanya Allah selalu mensifati kaum musyrikin dengan apa? Iyattabi'una illa dhann. Mereka itu hanya mengikuti dugaan. Kenapa? Karena ketika mereka menyembah Lata, Uzza, tidak ada ilmunya, tidak ada perintahnya, mana ilmunya? Tapi kemudian mereka anggap itu keyakinan mereka. Makanya ya akhwat Islam azakumullah, keyakinan semakin kokoh ketika ilmu semakin kuat. Ketika ilmu semakin kuat, yakin akan semakin kuat, insyaallah. Ketika yakin kuat, ketundukan pun insya Allah ikut kuat. Makanya Pak, kamu yakin nggak ada api neraka? Yakin. Tapi kenapa kamu kok maksiat terus? Iya. Sebetulnya itu menunjukkan yakinnya itu lemah, Pak. Sebab kalau yakinnya kuat banget ada api neraka, takut dia ada api neraka, melahirkan apa? Jauhi dia maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya ini 7 syarat la ilaha illallah yang harus dipenuhi oleh setiap kita semuanya. Tapi tentunya sudah saya sebutkan juga yang namanya la ilaha illallah ternyata juga ada pembatal-pembatalnya. Apa pembatal la ilaha illallah? Di antaranya syirik. Ya, syirik besar. Seseorang mempersekutukan Allah, maka ini pembatal la ilaha illallah. Ya. Nah ini akhi, la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan 5 ucapan ini. Yang pertama apa? La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah lah yang paling besar. Setiap sholat dan ucapan takbir itu tahu nggak Pak? Ucapan takbir itu termasuk ucapan yang paling banyak kita ucapkan dalam sehari semalam. Ya nggak? Antum sholat dalam 2 rakaat berapa kali takbir? Pernah ngitung nggak? Hah? Allahu Akbar takbiratul ihram sekali, ruku sekali, sujud, bangkit dari 2 sujud, sujud lagi, naik, Allahu Akbar. Berarti dalam 1 rakaat berapa? 5 ya? 5 apa 6? 6. Berarti 2 rakaat berapa? 12. Kalau 4 rakaat berapa? 17 rakaat berapa? Hitung aja sendiri. Berarti ucapan takbir itu termasuk ucapan yang paling banyak kita ucapkan dalam sehari semalam. Ya. Kenapa? Itu menunjukkan urgensi takbir. Dan ucapan takbir itu selalu identik dengan hari-hari besar. Idul Fitri, takbir. Idul Adha, takbir. Ya. Kenapa sih? Karena ucapan takbir itu menunjukkan bahwa kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Pak, kalau kebesaran Allah itu betul-betul terasa di dada kita, Masya Allah. Orang yang membesarkan Allah pasti akan membesarkan syariat Allah. Orang yang membesarkan Allah pasti akan mengagungkan Al-Quran. Orang yang membesarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan khusyuk dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Qayyim, ucapan takbir di dalam salat itu hikmahnya adalah karena itu kunci kekhusyuan kita dalam salat. Kata beliau, "Faman kana Allahu akbar min kulli syai." Siapa yang Allah besar di dadanya dari segala sesuatu, pasti akan khusyuk salatnya. Tapi ketika ada sesuatu selain Allah yang lebih besar di hatinya, nggak khusyuk dia. Makanya ya akhi, khusyuknya kita itu mengikuti pembesaran hati kita kepada Allah, pengagungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang membesarkan Allah akan terlihat. Dia akan membesarkan syariat-syariatnya. Tidak ada syariat Allah yang dia anggap remeh, tidak ada. Dia akan membesarkan larangan-larangannya. Ya. Dia akan membesarkan firman-firmannya. Itu semua diagungkan oleh dia. Hatinya sangat mengagungkan sekali. Ya. Makanya ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Imam Ahmad pernah sebutkan dalam sebuah riwayat, ya, Imam Ahmad kalau melihat orang Nasrani itu memejamkan wajahnya, memejamkan matanya. Ketika ditanya, "Hai Aba Abdillah, kenapa sih kamu setiap melihat orang Nasrani memejamkan mata kamu?" Apa kata Imam Ahmad? "Aku tidak kuat melihat orang yang berani berdusta atas nama Allah, bahwa Allah punya anak." Saking Imam Ahmad mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai melihat orang yang mengatakan Allah punya anak, Imam Ahmad memejamkan mata, saking gak kuatnya, saking kesalnya gimana gitu. Kenapa itu? Karena mengagungkan Allah, berasal daripada ta'zim, takbir. Makanya ya akhi, besarkan Allah, agungkan Allah. Kalau kita besarkan Allah, kita tidak akan pernah, ya akhwat Islam azakumullah, membesarkan syariat selain Allah. Makanya orang yang begitu membesarkan apa itu kemarin perayaan tahun baru tuh Pak. Iya, antum tahu nggak perayaan tahun baru itu tujuannya apa sih diadakan? Ustaz Nuzul kan pernah menceritakan. Iya, itu untuk menghormati atau merayakan dewa Janus. Makanya disebut dengan Januari, dari Janus. Ya. Jadi malam tahun baru itu adalah perayaan dewa Janus. Bagaimana seorang yang mentauhidkan Allah, membesarkan Allah akan ridho seperti itu, Pak? Gak bakalan ridho. Iya. Dia akan besarkan Allah saja. Allah tidak ada sekutu baginya. Semua sesembahan selain Allah batil. Dia wajib berlepas diri daripada semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim berkata, ya, inni bara'um mimma ta'budun min duni. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib. Setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, setiap orang yang membesarkan Allah, dia harus berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. La ilaha illallah Allahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. Iya. Diakhiri dengan la haula wala quwata illa billah. Ini kalimat apa, Pak? Kalimat tawakal. Yang mengakui bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada kita kekuatan, kita tidak mampu. Sehingga kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya kata Rasulullah SAW mengatakan, la haula wa la quwata illa billah itu kanzun min kunuzil jannah. Ini termasuk harta simpanan surga. Iya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 1391. Hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dari jalan Abdurrahman bin Ishaq dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qubira al-mayyit aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqan yuqalu li ahadihim al-munkar wal akhar an-nakir." Apabila mayat telah dikuburkan,
atau salah seorang dari kalian telah dikuburkan, maka akan didatangi dua malaikat, yang satu berwarna hitam dan yang satu berwarna biru. Lalu dikatakan kepada salah satunya yang bernama Munkar dan yang satu lagi bernama Nakir. Fayaqulan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Lalu kedua malaikat ini akan berkata kepada si mayat, apa yang kamu dahulu ucapkan dan yang kamu yakini terhadap laki-laki ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul ma kana yaqulu huwa Abdullah wa rasuluh, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Lalu si mayat ini berkata, ya, aku mengucapkan seperti yang diucapkan, bahwasanya ia adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan aku bersaksi bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Fayaqulan, lalu kemudian dua malaikat ini berkata, qad kunna na'lam annaka taqulu hadha, kami dahulu sudah tahu bahwa kamu meyakini itu. Thumma yufsah lahu fi qabri 70 dhira'an fi 70, kemudian diluaskanlah kuburannya 70 kali 70 hasta. Thumma yunawwaru lahu fih, kemudian diberikan cahaya kuburannya itu. Thumma yuqalu lah nam, kemudian dikatakan kepada si mayat ini, tidurlah. Dalam satu riwayat yang lain, nam naumatal arus, tidurlah bagaikan tidurnya seorang pengantin. Fayaqul arji'u ila ahli fa ukhbiruhum. Lalu kemudian si mayat ini berkata, bolehkah aku kembali lagi kepada keluarga aku supaya aku bisa mengabari mereka bagaimana keadaanku di kuburku? Fayaqulan, lalu kemudian dua malaikat ini berkata, nam kanaumatil arus alladzi la yuqidhu illa ahabbu ahli ilaih. Sudahlah, kamu tidur saja seperti tidurnya pengantin yang tidak ada yang membangunkannya kecuali istrinya yang paling ia cintai. Iya. Hatta yab'athahu Allahu min madja'i dzalik, sampai Allah bangkitkan dari kuburannya tersebut. Wa in kana munafiqan, tapi kalau si mayat itu munafik, qal, ketika dua malaikat bertanya kepadanya, apa yang kamu yakini tentang lelaki itu? Maka si munafik ini berkata, sami'tun nas yaqulun faqultu mithlahu la adri. Aku dahulu mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, maka aku pun ikut-ikut mengucapkannya, tapi aku tidak punya ilmunya, aku tidak tahu. Fayaqulan, lalu kemudian dua malaikat berkata, qad kunna na'lam annaka taqulu dzalik. Kami dahulu tahu kalau kamu mengucapkan itu. Artinya kamu dahulu itu cuma ikut-ikutan. Ya. Fayuqalil ard ilta'imi alaih falta'imu alaih fatakhtalifa adla'uhu. Lalu dikatakanlah kepada bumi, ya, sempitkan atasnya. Maka kemudian menjadi sempitlah kuburannya sehingga tulang-tulangnya menjadi hancur. Fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'athahu Allahu min madja'ihi dzalik, dan ia terus diadab dalam kuburnya sampai Allah bangkitkan pada hari kiamat. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib. Syekh Albani berkata sanadnya jayyid, perawinya thiqat, perawi Muslim. Ya. Hadis ini akhi menunjukkan yang pertama akan adanya fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Itu mayat akan ditanya oleh dua malaikat. Siapa malaikat itu? Malaikat Munkar dan Nakir. Kata Rasulullah, yang satu berwarna hitam, yang kedua ya aswadan azraqan, hitam dan biru. Yang satu Munkar dan yang satu Nakir. Iya. Wajib kita yakini itu, Pak.
Pasti setiap orang yang dikuburkan itu pasti akan ditanya. Kapan ditanyanya? Ketika sudah selesai dikuburkan. Kan disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika Rasulullah SAW telah selesai menguburkan seorang sahabat, maka Rasulullah SAW sabda, "Istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al." Mohonkan ampunan untuk saudara kalian ini, karena sekarang ia sedang ditanya. Sekarang dia sedang ditanya. Namun ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa ia ditanya 7 hari. Berdasarkan riwayat Tawus. Yang disebutkan dalam riwayat Tawus itu, bahwa kata Tawus, ya, dahulu mereka adalah mayat itu ditanya selama 7 hari. Makanya dahulu mereka suka untuk memberikan makan untuk si mayat selama 7 hari itu. Ya. Akan tetapi pertama ini perkataan Tawus seorang tabi'in. Dan pendapat jumhur ulama, pendapat tabi'in itu tidak dihukumi marfu. Ya. Yang kedua, sanadnya pun juga meragukan. Atas pendapat yang mengatakan riwayatnya sahih tidak menunjukkan bolehnya merayakan 7 hari berturut-turut. Para sahabat hanya memberikan makan. Memberikan makan tidak ada konsekuensi kumpul-kumpul, Pak. Adapun kemudian kumpul-kumpul di keluarga kematian, tidak ada dalilnya. Illa riwayat ini akhwal Islam, ya, justru kita meragukan. Kenapa? Pertama, tidak pernah dinukil oleh para sahabat satupun juga bahwasanya Nabi SAW, ya, memberikan makan untuk mayat selama 7 hari berturut-turut. Bukankah Khadijah meninggal dunia di zaman Rasulullah? Tidak kita mendengar Rasulullah memberikan makan untuk Khadijah 7 hari berturut-turut. Bukankah dua anak Rasulullah meninggal di masa beliau masih hidup, Ummu Kulthum dan Ruqayyah? Tidak pula kita mendengar bahwa Rasulullah memberikan makan 7 hari berturut-turut. Iya. Berapa banyak para sahabat yang meninggal di zaman Rasulullah? Banyak tidak, Pak? Banyak. Tidak pula kita pernah mendengar mereka memberikan makan 7 hari berturut-turut. Iya, itu menunjukkan, ya, qarinah yang menunjukkan akan kelemahan riwayat tersebut, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Hadis ini juga kita ambil faidah, ya akhi, bahwa seorang mukmin dialah yang akan mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Siapa itu? Yang mereka beriman di atas keilmuan. Karena orang munafik ketika ditanya, bagaimana pendapatmu tentang lelaki itu? Apa kata munafik itu, Pak? Aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, maka aku ikut-ikutan mengucapkan seperti itu. Wala adri, dan aku tidak tahu. Ini menunjukkan, Pak, ya, penting sekali. Jangan hanya sebatas ikut-ikutan, tapi kita betul-betul faham maknanya apa. Ya, terkadang ada orang yang ikut-ikutan mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak faham konsekuensinya apa. Kesyirikan dijalani terus. Ya. Bahkan kita lihat, ya akhwal Islam, azakumullah, ada orang mengucapkan la ilaha illallahnya mantap banget, Pak. Tapi kedukunnya juga mantap gitu, Pak. Ya, mistik-mistik, syirik dan yang lainnya. Kenapa? Karena kurang faham tentang makna la ilaha illallah. Makanya ini menunjukkan, hadis ini, akhi, penting sekali untuk kita mempelajari apa konsekuensi la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Sebatas beriman, saya beriman sama Allah, nggak cukup. Orang musyrikin Quraisy beriman nggak ada kepada Allah? Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab apa? Allah. Tapi keimanan mereka kepada Allah karena kebodohan dan tidak disertai dengan ilmu yang benar, akibatnya apa? Dicampuri dengan kesyirikan.
Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-An'am tentang keimanan orang musyrikin apa? Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iman mereka tidak disertai dengan ilmu. Akhirnya keimanan mereka kepada Allah diwarnai dengan kesyirikan. Makanya ini menunjukkan, Pak, penting sekali ya kita memaknai la ilaha. Apa sih yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah? Apa sih macam-macam ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus kita fahami ya akhul Islam, azakumullah. Iya. Di sini juga kita ambil faidah, Pak, yang ketiga. Di sini bantahan keyakinan sebagian masyarakat di negeri kita. Katanya orang yang sudah meninggal itu 40 hari masih ada di sekitar kita. Ini suka ada nih, Pak, keyakinan seperti di masyarakat gini, Pak. Ya katanya 40 hari masih ada di sekitar rumah. Ya, atau di kamar. Kita katakan ini batil. Kenapa? Karena dalam hadis ini dikatakan ketika si mukmin itu dikatakan kepada dia, tidurlah. Apa kata dia? Bolehkah aku kembali kepada keluargaku untuk aku mengabarkan kepada mereka? Apa kata malaikat itu? Tidurlah. Dengan tidurnya seperti tidurnya pengantin. Tetap tidak diizinkan ia untuk kembali. Makanya orang yang sudah meninggal dunia nggak mungkin kembali lagi, Pak. Nggak mungkin. Iya. Juga di sebagian masyarakat kita punya keyakinan katanya saudara kita yang sudah meninggal dunia itu tahu apa yang dilakukan oleh temannya yang masih hidup. Memang ada satu riwayat yang menunjukkan kepada hal itu, tapi riwayatnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Mereka tidak mengetahui dan tidak mengetahui ya akhul Islam apa yang terjadi ya dan dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup, kecuali kalau Allah yang memberitahu mereka ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah ini akhi ya. Hadis 1392. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Al-Khatib dalam tarikhnya dari beberapa jalan dari Al-A'mash, dari Abu Sufyan, dari Jabir. Ia berkata haddatsana Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza qada ahadukumus shalah fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira." Apabila salah seorang dari kalian telah selesai salat di masjidnya, hendaklah ia berikan nasib untuk rumahnya dari salatnya tersebut. Karena sesungguhnya Allah akan menjadikan di rumahnya itu kebaikan dari sholatnya tersebut. Hadis ini sahih akhi di Imam Muslim dan juga di Imam Ahmad. Hadis ini menunjukkan akhi anjuran untuk sholat sunnah di rumah. Anjuran untuk sholat sunnah di mana? Di rumah. Karena Nabi mengatakan di sini, kalau kalian selesai sholat di masjid, hendaknya ada nasib dari sholat kalian untuk di rumah. Kenapa? Karena Allah akan jadikan kebaikan di rumah kalian dengan sholat-sholat kalian itu. Dalam satu riwayat yang lain Nabi mengatakan, sebaik-baik seutama-utama sholatmu adalah di rumahmu, kecuali sholat 5 waktu. Makanya yang paling utama mana Ustadz? Di masjid apa di rumah? Jawabnya ya di rumah. Ya, saya kalau sholat di rumah sampai ke masjid pasti terlambat. Gimana Ustadz? Ya, tentu kalau sudah seperti itu jadinya Pak, mendapatkan sholat yang wajib lebih utama
Maka pada waktu itu lebih baik antum sholat sunnah di mana? Di masjid. Ya, daripada pengen ngejar sholat sunnah di rumah, ketinggalan melulu sholat apa namanya? Ya, sholat wajibnya salah. Maka dari itu ya akhi azakumullah, kalau keadaannya seperti itu nggak masalah. Ya, tapi kalau rumah kita dekat, maka yang lebih bagus kita sholat sunnahnya di mana? Di rumah. Ya, akhi. Iya. Memang ada sholat sunnah yang dianjurkan di masjid, tahiyat masjid jelas, nggak ada tahiyat rumah. Iya. Ada lagi yang dianjurkan di masjid sholat duha. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah mengirim pasukan. Kemudian Rasulullah SAW pasukan itu rupanya pulangnya cepat, ghanimahnya banyak. Kata para sahabat, hebat sekali nih pasukan. Udah pulangnya cepat, ghanimahnya banyak lagi. Kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih cepat pulangnya dan lebih besar ghanimahnya? Apa itu ya Rasulullah? Yaitu seseorang berwudu di rumahnya, lalu ia pergi ke masjid untuk sholat duha, lalu ia pulang ke rumahnya, maka itu lebih cepat pulangnya dan lebih besar ghanimahnya. Masya Allah. Maka dalam satu riwayat yang lain yang sahih, orang yang dia wudu di rumahnya, pergi dia sholat duha di masjid, lalu pulang, ia pulang membawa pahala umroh. Masya Allah, besar. Ya. Berarti itu menunjukkan bahwa sekali-kali dianjurkan sholat duha di mana? Di masjid. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan juga, akhi, anjuran meramaikan rumah kita dengan sholat dan baca Quran. Kenapa? Karena kata Rasulullah, rumah yang tidak didirikan padanya sholat dan baca Quran itu seperti rumah yang roboh, nggak ada penghuninya. Dalam satu riwayat Rasulullah sabda apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Jangan. Makanya rumah kita itu ramaikan, Pak, dengan sholat, dengan baca Quran, zikir, Masya Allah. Makanya rumahnya orang-orang beriman itu seperti itu pasti, Pak. Beda dengan rumah orang yang kurang beriman gitu kan. Ramainya dangdutan, ya, rock and roll, pagi-pagi udah karaokean, ya. Allah musta'an wal itiklan ya ahli Islam. Makanya subhanallah, rumah yang selalu terdengar lantunan Al-Quran, didirikan padanya sholat, wallah itu rumah yang dipenuhi dengan kebaikan, wallah. Ya. Hadis selanjutnya, hadis yang dikeluarkan Al-Bazzar dalam musnadnya dari Yusuf bin Khalid, ia berkata haddatsani Ja'far bin Sa'ad bin Samurah, ia berkata haddatsani Habib bin Sulaiman dari ayahnya Sulaiman dari Samurah bin Jundub, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumtum ila shalah fala tasbiqu qari'akum birruku'i was sujud, walakin huwa yasbiqukum." Apabila kalian berdiri salat berjamaah, jangan mendahului imam kalian dalam ruku dan sujud, tapi biarkan ia yang mendahului kalian. Hadis ini akhi menunjukkan haramnya mendahului imam. Bahkan kata para ulama, mendahului imam itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Kenapa? Karena Rasulullah mengancam dalam satu riwayat, ya, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Apa tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat, untuk Allah rubah kepalanya jadi kepala keledai? Ya. Makanya Pak,
agar kita tidak mendahului imam, hendaknya kita perhatikan gerakan imam. Nggak masalah antum nengok melihat imam, nggak masalah. Iya. Pertama saf yang pertama itu. Kalau dahulu Anas mengatakan apa? Kami dahulu di zaman Rasul, ketika Rasulullah sujud, kami tidak berani untuk membengkokkan punggung kami sampai kami melihat Rasulullah telah meletakkan jidatnya di mana? Di tanah. Sementara kita enggak, kita fokus sama aba-aba. Allahu Akbar, langsung gerak. Ya. Yang muskilahnya apa? Ketika imam ingin melaksanakan praktek sunnah Rasul, takbir dulu baru gerak. Sebutkan dalam satu riwayat Rasulullah takbir dulu baru sujud. Allahu Akbar, baru sujud. Bayangkan kalau imam mempraktekkan itu. Antum enggak memperhatikan imam, pasti antum sujud duluan. Kenapa? Ya, karena kita enggak melihat imam. Ya. Ini banyak di antara kita kesalahan terkadang begitu, Pak. Allahu a'lam, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.